Buat para pasutri-pasutri yang tidak ingin menunda kehamilan atau ingin segera mendapatkan momongan, bisa nih memperbesar peluang kita tuh pengen anak cowok atau anak cewek. Nah, menarik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel, Zakia Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui masa subur. Nah, sebelumnya saya akan memberikan info dulu terkait apa sih manfaatnya kalau kita mengetahui masa subur kita. Tentunya banyak dong. Yang pertama, buat para pasutri-pasutri yang tidak ingin menunda kehamilan atau ingin segera mendapatkan momongan, bisa nih dengan berhubungan di masa subur ini memperbesar peluang kehamilan. Nah, jadi yang pengen segera punya momongan, cari tahu dulu kapan masa subur kita. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebaliknya. Bagi para pasutri-pasutri yang ingin menunda kehamilan tanpa ber-KB, bisa juga dengan menggunakan teknik masa subur ini. Dengan cara tidak berhubungan pada saat masa subur atau menghindari tanggal-tanggal rawan yang mendekati masa subur. Ini termasuk KB alami. Kemudian manfaat yang ketiga, kembali nih buat para pasutri yang pengen segera dapat momongan, bisa kita program memperbesar peluang kita tuh pengen anak cowok atau anak cewek. Nah, menarik kan? Oke, jika kalian rasa info tentang masa subur ini menarik, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan juga saya mengingatkan kembali, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten terkait kesehatan kehamilan ibu dan anak, dan juga agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Silahkan simak video ini sampai habis, stay tune! Masa subur adalah di mana sel telur pada wanita keluar dari indung telurnya atau yang biasa kita sebut dengan ovulasi. Nah, gimana sih cara menghitung ovulasi itu? Untuk wanita yang memiliki siklus haid teratur, maksudnya teratur di sini adalah haid setiap bulan. Jadi siklus haid yang teratur itu biasanya tuh kisaran antara 28 sampai 35 hari. Jadi sebelum kita mengetahui kapan masa subur kita, cari tahu dulu siklus haid kita ini berapa hari. Jadi untuk yang memiliki siklus haidnya teratur itu gampang sekali untuk kita mengetahui kapan masa subur kita. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Ini untuk siklus haidnya yang teratur ya setiap bulan. Jadi misalnya kita haid pertama di bulan ini tanggal 1. Ini ya, tanggal 1. Kemudian haid yang selanjutnya itu tanggal 29. Nah, itu adalah siklus 28 hari karena per 28 hari kita bisa haid lagi. Tapi ada juga yang dia haid tanggal 1 terus bulan kemudian dia tanggal 1 lagi. Nah, itu mungkin siklus haidnya 30 hari atau bahkan ada yang 35 hari. Sampai sini paham mengenai siklus haid? Kalau kurang paham boleh dimundurin lagi nanti videonya ya. Nah, jadi letak masa subur itu adalah di hari ke-14 dari hari pertama kita haid atau menstruasi plus minus 2 hari. Contohnya, hari pertama kita haid tanggal 1. Kemudian hari ke-14 itu kan berarti tanggal 14 nih. Tanggal 14 plus minus 2 hari. Jadi dia bisa mundur 2 hari, yaitu tanggal 13, tanggal 12, dan bisa plus atau maju 2 hari, tanggal 15 dan tanggal 16. Nah, rentang waktu inilah yang disebut masa subur. Masa subur itu dimana saat-saat sel telur kita keluar dari indung telur. Nah, bagaimana untuk siklus yang 30 hari atau 35 hari? Sama, untuk yang siklus 30 hari, jadi 30 hari itu bagi 2, tengah-tengahnya itu adalah tanggal 15 ya. Jadi untuk siklus yang 30 hari itu, kita ambil hari pertengahannya itu, hari ke-15. Hari ke-15 dari haid pertamanya itu nanti plus minus 2 hari juga, plus mundur 2 hari, lebihkan 2 hari. Nah, jadi itu adalah rentang masa subur. Begitu juga dengan yang siklus 35 hari. Nah, sampai sini paham? Nah, jika kita sudah mengetahui rentang masa subur kita, hari-hari dimana kita masa subur, bagi yang ingin segera mendapatkan momongan,
silahkan berhubungan di hari-hari tersebut, tapi jangan setiap hari. Usahakan halat sehari, misalnya hari pertama saat masa subur berhubungan, esoknya jeda, kemudian hari selanjutnya berhubungan lagi, besoknya jeda. Jadi gitu ya, jangan setiap hari. Kenapa nggak boleh setiap hari? Karena di situ kita mengharapkan kualitas sperma yang terbaik yang bisa membuahi sel telur kita. Kalau misalnya sel sperma dikeluarkan setiap hari, itu nanti akan membuat kualitas sperma menurun. Jadi sperma yang kualitasnya kurang baik, biasanya persentase untuk membuahinya juga agak kurang. Jadi diusahakan halat sehari. Nah, jadi di antara rentang hari masa subur tadi, ada satu hari di mana itu adalah puncaknya masa subur. Nah, itu adalah saat dimana sel telur kita keluar dari indung telur. Dan proses itu tidak bisa kita prediksi. Jadi kita hanya bisa memprediksi hari-hari dimana rentang proses ovulasi tadi. Yaitu dengan cara menghitung seperti tadi, siklus kita dibagi 2, kemudian plus minus 2 hari. Kita nggak pernah tahu kapan sel telur itu keluar. Bisa jadi di hari minus 2 hari tadi, atau plus 2 hari tadi, atau pas di tengah-tengah antara siklus haid atau menstruasi kita. Jadi sekali lagi, bagi yang ingin segera mendapatkan buah hati atau momongan, disarankan sekali untuk berhubungan di saat-saat masa subur atau di rentang masa subur tadi. Kemudian bagaimana untuk siklus haid yang tidak teratur? Apakah kita juga bisa memprediksi menggunakan sistem kalender tadi, sistem pertanggalan tadi? Jawabannya tidak bisa, karena itu sangat sulit. Untuk siklus haid yang tidak teratur, misalnya dia bisa haid 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali, itu sangat sulit untuk menentukan masa suburnya. Tapi, ada beberapa ciri-ciri masa subur yang bisa kita rasakan. Nah, untuk haid yang tidak teratur, yang tidak bisa menghitung masa subur menggunakan sistem kalender tadi, bisa dengan kita mengetahui ciri-ciri terjadinya masa subur. Ciri yang pertama biasanya tuh ada nyeri ringan. Kalau nyeri mau menstruasi atau mau haid itu kan di rahim atau di perut bagian bawah tuh. Nah, kalau ciri masa subur ini, dia hanya terasa di salah satu bagian bawah perut. Bisa sebelah kiri aja atau bisa sebelah kanan aja. Jadi misalnya sebelah kiri aja yang nyeri, berarti sel telur dari sebelah kiri yang keluar, atau sebelah kanan aja yang nyeri, berarti sel telur yang dari sebelah kanan yang keluar. Nah, kemudian ciri yang keduanya adalah peningkatan lendir di vagina. Nah, jadi kalau misalnya masa subur itu khas banget sebenarnya cirinya. Terdapat lendir vagina seperti putih telur. Kalian pernah lihat kan putih telur? Nah, kemudian lendirnya itu cukup kental, dan kalau misalnya kalian pegang itu, dia itu cukup lengket, dan kalau kita rentangkan seperti ini, dia tidak putus, atau lendirnya itu tidak putus sepanjang lebih dari 2 cm. Nah, kalau misalnya kalian menemukan lendir seperti itu di vagina kalian, itu adalah tanda bahwa Anda mengalami masa subur. Nah, kemudian untuk mengetahui masa subur kita bisa juga dengan menggunakan alat yang hampir mirip dengan tes kehamilan, namanya itu OvuTest. Banyak dijual di apotek, jadi kita bisa cek kencing kita, apakah kita mengalami masa subur atau tidak. Kalau misalnya hasilnya itu positif, berarti kita sedang mengalami masa subur. Cuman teknik ini bisa kita lakukan untuk siklus haidnya yang teratur, karena untuk haid yang tidak teratur, susah sekali. Kapan kita harus menggunakan alat OvuTest tadi atau alat cek kesuburan tadi? Masa iya sih harus setiap hari kita cek? Kan nggak mungkin ya. Untuk siklus haid yang tidak teratur ini disarankan agar berhubungan itu intens 2 atau 3 kali sehari. Kita kan nggak tahu tuh kapan masa subur kita, sulit kita prediksi. Jadi harapannya saat terjadi masa subur atau ovulasi, setidaknya sperma ada yang standby di dalam rahim kita. Karena sifat sperma itu dia bisa bertahan 3-5 hari di dalam rahim. Jadi untuk yang sulit mengetahui atau mencari tahu kapan masa subur, bisa rutin berhubungan 2-3 kali sehari untuk mendapatkan peluang kehamilan. Kemudian jika sudah melakukan hubungan intens setiap masa subur, terus pernikahan sudah setahun lebih tapi belum juga dapat momongan, itu saya sarankan untuk segera konsultasikan ke dokter. Berdua, jangan cuma bundanya doang, tapi ayah sama bunda juga harus melakukan pemeriksaan supaya bisa dideteksi lebih dini apakah ada masalah di sistem reproduksi kita. Oh ya, kemudian manfaat kita mengetahui masa subur ini bagi yang ingin segera mendapatkan keturunan, ini kita bisa
memperbesar peluang kita tuh mau anak cowok atau anak cewek. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa stay tune dan nyalakan notifikasi kalian supaya kalian tidak tertinggal info-info menarik dari channel ini. Oke, sekian dulu sharing sedikit kita tentang masa subur kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tinggal di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Atau kalau kalian ada masukan, kritik, dan saran tentang video ini atau tentang penjelasan saya, silahkan sama-sama sharing di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Saya sangat terbantu jika kalian mau mengkritik atau memberikan saran atas kekurangan di video ini. Oke, bagi kalian jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke semua media sosial kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten seputar tentang kesehatan, kehamilan ibu dan anak, dan juga agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.